Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wasailin wa wasabil wal riqab wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Qala aidan fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kuntum. At-taqwa hauna wa yusiru ila sadr. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita tentu tetap harus bersyukur dan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang patut kita puja dan puji. Terutama sekali kita bersyukur karena diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih puncak lagi sebetulnya adalah nikmat iman itu, nikmat Islam ini. Dan memang nikmat itu bisa dirasakan. Kalau kita merasakan iman itu dalam dada kita, maka kita merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Energi yang kita rasakan itu semuanya kita bisa alami dan rasakan. Ini kalau mengukur keimanannya, tentu getarannya itu seperti apa. Kalau ayat Al-Quran dibacakan, itu bergetar dada kita, hati kita, jiwa kita. Itulah salah satu ukuran keimanan, dan ini yang kita patut syukuri. Kita juga tentu selalu bersyukur karena kita mendapatkan hidayah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lalu juga bersalawat pada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat. Karena Rasulullah lah yang membawa kita dari gelap gulita kemudian sampai kepada dunia yang terang benderang, yaitu al-Islam. Dan siapa yang tidak melakukan connection atau konektivitas atau online dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi membencinya, maka pada dasarnya dia itu al-abtar, dia itu terputus, dia offline, tidak terkoneksi. Nah inilah kita makanya harus selalu bersalawat pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila alamin Hamidum Majid, yang itu selalu kita baca apabila kita juga sholat. Tentu untuk khutbah kita pada hari ini, kita juga baru saja 8 hari yang lalu kita berlebaran setelah kita melaksanakan puasa siang hari dan juga iqamah Ramadan, menegakkan, mendirikan bulan Ramadan di waktu malam. Dan insya Allah kita masih suasana baru lahir dari ibu kita semua, masih suci bersih Nah, kita insya Allah lepas dari dosa-dosa, noda, noktah Ini hari ke-8, mudah-mudahan masih belum banyak nokta baru yang kita pastikan dalam perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita.
Dan itulah hikmah bulan Ramadan memang agar kita melakukan proses penyucian diri ya dari dosa-dosa yang lalu, bahkan juga dalam hadis dosa-dosa yang akan datang juga itu diampuni ya. Mangqama imanan ya wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi mendirikan dan mempuasakan ya bulan Ramadan ini adalah dua proses yang sangat luar biasa untuk penyucian diri kita, sehingga kita ini bagaikan lahir kanahu waladatu ummuh, bagaikan baru lahir dari ibu kandung kita semua. Dan inilah yang biasa disebut dengan hari kemenangan. Kita ini menang, sebetulnya menang melawan tadi syaitan-syaitan itu ya, godaan-godaan itu, nafsu-nafsu itu ya. Cuma jangan terlena dengan kemenangan ini, karena kita harus selalu berhadapan dengan syaitan, iblis, berhadapan dengan nafsu yang selalu menggoda kita, sehingga tadinya sudah bersih ya kita ternokta lagi, ternodai lagi, hitam lagi, sehingga kalau kita bernasib buruk ya bisa suasana gelap gulita, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gelaplah hati kita, itu tidak bersinar nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di alam barzah akan menjadi gelap gulita. Hadirin, tentu kita juga selalu ingat ya di forum-forum ceramah, dakwah, khutbah bulan Ramadan, bahwa yang ingin kita capai adalah takwa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Nah, ini memang sebetulnya kalau khutbah juga kita itu disyariatkan agar selalu berpesan tentang ketakwaan. Tidak sah khutbah itu kalau tidak ada kandungan pesan-pesan takwa. Dan ini juga yang kemudian tetap saya akan selalu angkat, bahwa takwa itu ya pada dasarnya adalah menghindari itu keburukan-keburukan, dosa, kesalahan, khilafan ya, semaksimal mungkin. Kemudian juga melaksanakan ya sedapat mungkin hal-hal yang baik yang bisa mendatangkan kemaslahatan, amal soleh baik untuk diri kita maupun keluarga, masyarakat kita, bangsa kita, umat kita. Itu secara umum seperti itu. Namun di ayat yang saya bacakan tadi lebih spesifik lagi, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Di forum ini juga saya sudah sering katakan bahwa ada 7 yang vertikal, kemudian ada juga 7 yang horizontal. Nah, secara singkat, yang horizontal itu pertama memang kita harus selalu bisa berbagi, berbagi kepada siapapun. Yang kedua, kita berusaha agar bisa menepati janji, ya. Makanya kita itu sholat Jumat ini, sholat 5 waktu ya sebetulnya perwujudan dari kemampuan kita untuk selalu bisa menepati janji, ya. Janji-janji kecil, apalagi janji besar itu harus bisa diwujudkan, dan itu adalah ciri takwa. Kemudian ketiga, sabar, ya, harus bisa bersabar. Keempat, kalau kita juga akan agar bisa memaafkan, ya, memaafkan saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, dan juga mengontrol emosi kemarahan. Nah, ini juga kalau berpuasa kan kita sebetulnya itu dituntut, ya, sangat tinggi agar kita bisa menghindari sifat-sifat marah itu, ya. Kalau orang berpuasa lalu ada yang marah-marah, kita jangan menjawab kemarahan itu, tapi katakan ini soim, saya ini berpuasa, artinya saya tidak bisa marah-marah kepada Anda itu, ya. Begitu juga kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan, keburukan, dosa yang kita sudah ketahui bahwa itu kesalahan, itu ada dosa, itu adalah kebejatan. Jadi itu jangan mengulangi lagi. Itu memang rukun takwa ternyata. Kemudian terakhir harus berusaha untuk selalu berihsan, ya. Ihsan artinya berbuat baik dimanapun, kapanpun, ya. Dan kita selalu yakin bahwa itu dicatat oleh malaikat, ya, bagi sistem Allah Subhanahu wa taala yang sediakan untuk mencatat itu, dan kita yakin bahwa kita seolah-olah, ya, berhadapan dengan Allah, dan kalau tidak
bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam dunia tasawuf itu sangat diyakinkan bahwa kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau tidak bisa, ya yakinlah bahwa Allah itu melihat. Itulah prinsip ihsan. Makanya seorang muslim yang bertakwa ya pasti tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Kalau sudah tahu ya tidak akan melakukan pelanggaran itu, kecuali kalau tidak tahu ya itu tentu itu bebas dari hukum ya. Kemudian 7 yang vertikal secara singkat akan saya sampaikan karena prinsip khutbah juga itu harus singkat. Yang pertama, dalam ayat tadi dikatakan bahwa bukanlah kita itu menghadapkan diri kepada dunia timur ya, atau orientalis ya, yang dikatakan baik, atau bukan juga yang baik kalau kita menghadapkan diri kita kepada dunia barat, oksidental, yang biasa disebut juga dengan kapitalis, liberalis. Nah, kalau tadi yang timur itu sosialis, komunis ya. Tapi yang benar itu sebetulnya adalah percaya kepada Allah. Nah, yang kedua percaya kepada malaikat. Kemudian ketiga percaya kepada nabi-nabi dan rasul. Kemudian yang keempat percaya kepada kitab-kitab suci yang pernah turun ya. Kitab-kitab ini plural ya. Nah, kemudian yang kelima ya percaya kepada dia. Nah, di ayat lain dikatakan bahwa juga hendaknya sholat ya, sholat 5 waktu. Dan di ayat lain dikatakan usahakan agar bisa bertahajud ya. Tidak seluruh malam, wa minal lail fatahajjat ya, sebagian malam usahakan itu menjadi kebiasaan kita bertahajud ya, sepertiga malam ya, atau ada juga itu mazhab mengatakan setelah sholat isya kalau tidak bisa bangun lagi ya langsung melakukan sholat tahajud sesudah sholat isya. Tapi itu lebih afdal lagi setelah tengah malam. Bahkan ada yang mengatakan itu sepertiga malam itulah ya, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu fokus untuk beristighfar ya. Nah, itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit saja waktunya digunakan untuk tidur ya. Itu rukun takwa juga, bahwa kita banyak waktu untuk kontemplasi di waktu malam ya. Bahkan kalau bisa dibagi 3 malam itu ya, kalau malam itu 12 jam ya dibagi 3 berarti 4 jam. Berarti 4 jam terakhir yaitu sangat luar biasa ya menurut janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ya, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur ya mereka melakukan istighfar. Orang inilah yang dikatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan air-air yang mengalir, macam-macam jus ya, macam minuman-minuman yang mengalir setiap saat. Itu kenapa? Karena salah satunya dia berihsan tadi, dan juga ya mengurangi tidur di waktu malam ya. Nah, sepertiga malam itu diusahakan. Dan tentu di bulan Ramadan kita sudah membiasakan diri untuk sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat lainnya. Ya, kebiasaan ini kalau bisa dipertahankan ya, untuk malam-malam kita manfaatkan untuk bertahajud tadi. Oke, saya kira suatu saat nanti kita akan olah dan ulas satu persatu 7 yang vertikal dan 7 yang horizontal ini. Tapi untuk konteks khutbah kita, saya akhiri ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-akhir. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu
min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, dan persoalan kemelut dan persoalan hidup yang dihadapinya itu akan diberikan solusi-solusi, dan juga hidupnya akan selalu diberikan kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak. Bahkan juga dikatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, apabila satu negeri atau satu kelurahan atau satu kabupaten, kota, negeri, negara itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu rizki dari langit dan pintu rizki dari bumi akan dibuka seluas-luasnya. Nah, jadi ini memang agak paradoks juga kalau dunia Islam yang seharusnya bertakwa tapi masih masuk kategori negara-negara miskin ya, dunia Islam sekarang ini. Padahal janji Allah berbunyi itu seharusnya kita ini menjadi negeri-negeri yang sejahtera. Kita berselawat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.